Dalam mata pelajaran pengerjaan dasar teknik otomotif ini, saya menggunakan beberapa media, diantaranya adalah WhatsApp group ya. Jadi di dalam WhatsApp group ini biasanya saya akan menyapa anak-anak untuk mengucapkan salam, kemudian juga untuk mengisi absensi ya. Dan saya akan memberikan linknya, yaitu biasanya di linknya, nah ini di Google Form. Jadi anak-anak akan mengisi absensi, kemudian setelah mengisi absensi, bisa juga nanti di akhir itu saya akan memberikan tugas, misalnya pilihan ganda ya, multiple choice ini juga akan saya berikan linknya di WhatsApp group. Nah, dari WhatsApp group ini akan bisa dilanjutkan lagi di Google Meet ya, di sini. Jadi saya akan mengundang anak-anak untuk bergabung, untuk berinteraksi langsung di Google Meet untuk menyampaikan misalnya presentasi mengenai materi hand tools. Nah, ini contohnya. Jadi materi hand tools ini saya presentasikan kepada siswa. Kemudian nanti bisa juga diakhiri dengan diskusi tanya jawab, curah pendapat. Nah, kemudian nanti di akhir juga bisa juga saya memberikan tugas di WhatsApp group. Nah, ini tugasnya contohnya. Nah, ini contohnya, ini adalah esai terstruktur ya. Jadi kayak misalnya ini ada gambar, nanti anak-anak tinggal menyebutkan nama alat, fungsi, dan keselamatan kerja yang harus diperhatikan. Bisa juga saya memberikan modul ya di WhatsApp group. Jadi anak-anak bisa mempelajari modulnya ataupun mencari kunci jawabannya di sini ya. Nah, ini. Jadi seperti tadi. Kemudian nanti juga misalnya ada yang akan ditanyakan, bisa juga nanti kembali lagi ke dilanjutkan ya setelah web meet, Google Meet itu dilanjut lagi, diskusi lagi di WhatsApp group juga bisa berlanjut bila mana masih ada pertanyaan-pertanyaan yang tertinggal dari anak-anak. Mungkin demikian dari penjelasan dari saya mengenai media-media yang saya gunakan di mata pelajaran pengerjaan dasar teknik otomotif untuk materi hand tools. Baik, sekarang kita masuk ke materi mapel pengerjaan dasar teknik otomotif atau PDTO, materinya hand tools. Jadi kalian tahu hand tools itu adalah alat-alat tangan, artinya menggunakan tenaga manusia ya. Jadi ada juga alat-alat yang menggunakan tenaga listrik maupun tekanan kompresor udara. Nah, ini contoh toolbox atau tempat untuk hand tools itu sendiri. Jadi kalian setelah selesai menggunakan alat ini harus diperiksa kondisinya, jumlahnya, dan juga kebersihannya, kemudian disimpan dengan rapi. Ini contoh kunci yang sehari kita lihat. Kunci ring biasanya digunakan untuk pertama kali membuka baut yang keras dan terakhir kali mengencangkan baut. Sedangkan yang nomor 3 ini kunci pas, ini hanya digunakan untuk kondisi baut yang sudah longgar atau masih longgar ya, jadi bukan untuk mengencangkan terakhir atau membuka pertama, kecuali kalau kepaksa gitu, tapi jangan dibiasakan. Nah, kalau kunci pas ring ini kombinasi keduanya, jadi lebih irit sebetulnya. Jadi ada satu kunci, ada dua jenis. Selanjutnya, nah ini adalah kunci ring. Jadi kunci ring ini untuk baut yang posisinya di luar ya, yang luas, jadi lebih mudah. Nah, ini kunci pas kelebihannya bisa masuk ke dalam baut yang terselip. Nah, ini kunci ring pas ini lebih praktis ya digunakannya. Satu kunci bisa dua macam ini. Nah, lagi kunci Inggris. Kunci Inggris ini bisa disetel besar kecilnya. Cuman disarankan tidak menggunakan kunci ini untuk membuka atau mengencangkan baut. Jadi dia hanya untuk yang ringan-ringan saja ya. Kecuali kalau darurat, kunci ring tidak ada, kunci pas tidak ada. Tapi ya jangan dibiasakan juga. Nah, ini menggunakan kunci ring untuk pas, jadi harus dipegang juga
karena takut berubah ya pada saat kalian membuka atau mengencangkan mur ini, bisa berubah sendiri, membesar. Nah, ini adalah kunci soket. Kunci soket ini untuk mur segi 6 atau segi 12 ya. Ini juga untuk tenaga-tenaga, untuk beban-beban yang kuat nih. Misalnya kunci roda ya, untuk membuka baut roda ini bisa menggunakan ini. Nah, ini gagangnya ini breaker bar ini juga untuk beban-beban yang berat ya. Semakin panjang tangkainya, momen semakin besar, tenaga kita semakin ringan. Nah, ini ada ratchet. Nah, kalau ratchet ini lebih ringan dan untuk penggunaan pada saat bautnya sudah ringan atau masih ringan. Kelebihannya ratchet ini adalah kuncinya tidak perlu diangkat. Setiap kali kita mengencangkan itu kan biasanya diangkat, kencangkan lagi, putar ke kanan, diangkat, putar lagi kan. Nah, kalau ratchet tidak perlu, jadi ini kayak bolak-balik, bisa disetel mau membuka atau mau mengencangkan ya, seperti itu. Nah, yang breaker bar ini tadi untuk yang beban berat. Selanjutnya aksesoris dari kunci shock tadi adalah gagangnya ini sliding wrench, dan juga ada yang kayak engkol, kemudian juga ada yang kayak obeng ya, jadi kecil. Ini untuk soket tapi yang kecil. Nah, ini sliding bar itu bisa digeser mau ke kiri mau ke kanan, tergantung momennya yang dibutuhkan atau tenaga yang dibutuhkan. Kemudian yang ini engkol, ini penggunaannya nih. Kemudian yang ini untuk ya, ini mur-mur di motor starter atau baut di motor starter. Kemudian ada aksesoris yang lain yaitu extension. Nah, ini adalah penyambung daripada kunci shock dan batang shock tadi. Kalau misalnya posisi bautnya ada agak ke dalam, drive adapter ini adalah penyambung antara shock dengan gagangnya atau gagang yang tadi breaker bar atau ratchet. Nah, kalau ball type universal ini dia fleksibel ya, bisa bergerak ke kiri ke kanan. Jadi kalau misalnya bautnya agak ke dalam dan berbelok, ini bisa menggunakan ini. Nah, ini contoh penggunaannya ya. Extension ini misalnya kurang panjang ke dalam, kita sambung aja ini shocknya, ini gagangnya. Kemudian ada drive adapter. Nah, ini penyambung antara kunci shock dengan batangnya. Ball type ini universal, bisa bergerak ke arah mana saja ya. Ini aksesoris soket juga, ini kayak universal ya, jadi untuk ada engselnya nih. Kalau yang tadi kan ball type tuh kayak bola ya, bergulir. Kalau ini engsel kayak tangan kita lah. Dan kemudian yang ini adalah deep well socket, biasanya untuk baut-baut yang agak rusak itu bisa menggunakan ini ya. Ini bila soket standar tidak bisa digunakan lagi, bisa menggunakan yang panjang ini untuk yang menyudut. Kemudian macam-macam tang slip ini yang standar ya di sepeda motor biasanya ya, bisa untuk apa saja sih, bisa untuk memuntir, menarik, membengkokkan. Kemudian ada vice grip, ini hanya untuk mengunci saja ya, jadi bisa mengunci, artinya tidak usah dipegang sama orang. Ini ada ukuran-ukurannya. Jadi contohnya ya, misalnya 2 pelat disambung mau dilas, nah udah jadi jepit dengan ini gitu. Kemudian diagonal plier ini bisa juga untuk memotong kawat nih. Tang untuk memotong kawat. Dan dilanjutkan dengan jenis tang yang kedua, yaitu tang yang lancip. Ini bisa untuk bisa menarik ataupun bisa memasukkan komponen yang kecil, yang sempit. Kemudian ada ini interlocking joint plier, ini bentuknya kayak paruh burung ya. Ini sama sih, untuk memuntir, untuk membengkokkan, untuk menarik dengan momen yang lebih besar, tapi tenaga kita lebih ringan. Oke, dan ini adalah gunting plat ya, biasa digunakan untuk ya, mungkin untuk perusahaan-perusahaan yang menggunakan bahan dasar plat ya. Selanjutnya adalah obeng ketok atau impact driver. Ini kelebihannya impact driver adalah matanya ini bisa diganti minus atau plus. Yang kedua juga dia bisa berputar. Jadi kalau kalian mau membuka baut, dia disetel ke kiri. Pada saat dipukul oleh palu, apa ini namanya, palu konde ini,
pada saat dipukul dia akan membuka sendiri ke kiri, berputar matanya. Atau mau mengencangkan disetel ke kanan, pada saat dipukul dia akan mengencangkan ke kanan. Gitu. Ya, jadi itu adalah beberapa alat. Nah, ini ada yang obeng min dan plus ya. Kalian tahu fungsinya. Ini yang plus yang untuk baut atau skrup yang kembang, kalau min yang flat. Kemudian magnet assembly ini adalah sebuah batu batang yang mengandung magnet. Jadi kalau misalnya suatu saat contohnya baut atau mur itu masuk ke dalam mesin, ya sudah saja kalian tinggal masukkan magnet ini, nanti akan tertarik. Ini macam-macam palu. Ini palu paku untuk mencabut paku atau untuk memukul paku, palu karet. Ini untuk biasanya perusahaan-perusahaan apa ya, ini kulit ya, atau juga mungkin untuk membuka ban sepeda motor ya, supaya tidak peleknya rusak. Kemudian ada palu plastik juga untuk membuka blok mesin yang masih menempel setelah bautnya dibuka, jadi supaya tidak retak ya. Ballpoint hammer, nah ini untuk merusak ya, ini untuk membentuk misalnya jurusan teknik bodi otomotif gitu ya, menggunakan palu ini. Ya mungkin itu materi yang terus sampai hari ini ya. Baiklah, sekarang kita lanjut dari pemaparan dari materi hand tools tadi. Kita masuk ke sesi tanya jawab, boleh juga curhat pendapat ya. Nah, sekarang Bapak mau tanya, kalau misalnya kamu menemukan 3 buah kunci, kemudian kamu harus memilih sebuah mur yang posisinya ada di luar ya, bukan yang menyelip di dalam. Kira-kira kunci apa dulu yang kamu gunakan? Kunci pas, kunci ring, atau kunci Inggris? Izin menjawab, Pak. Silakan. Jadi kalau misalnya ada kunci ring, ya kita harus gunakan kunci ring dulu, Pak. Namun bila mana tidak ada, baru kunci pas. Alasannya karena kalau langsung menggunakan kunci pas itu bisa merusak kepala baut atau kunci itu sendiri, Pak. Namun kalau misalnya darurat tidak ada kunci ring dan kunci pas, maka yang digunakan adalah kunci Inggris, tapi jangan dibiasakan, Pak. Oke, bagus sekali jawabannya, Pak Ana. Nah, sekarang barangkali ada yang mau ditanyakan dari materi sebelumnya. Ini Pak, saya mau nanya, kenapa kalau membuka ban mobil itu harus menggunakan kunci sok ya, Pak ya? Itu saja, Pak. Baik, Saudara Ana, jadi saya jawab pertanyaannya ya. Jadi mengapa kita membuka atau memasang ban mobil itu menggunakan kunci sok? Karena kunci sok itu ada yang bisa disetel atau untuk posisi di dalam ya. Jadi ban mobil itu bautnya itu tertanam di dalam pelek. Jadi susah menggunakan kunci ring atau kunci pas. Jadi harus menggunakan kunci sok. Dan itu juga momennya bagus, kuat, dan ya itu memang yang seharusnya. Dan juga jangan lupa menggunakan kunci momen pengencangannya, jangan agar supaya tidak merusak baut. Begitu. Gimana? Jelas? Cukup jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Jadi nggak ada pertanyaan lagi? Saya kira cukup, Pak. Oke. Nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya, yaitu mengenai peralatan kerja bangku ya. Mohon disimak nanti modul dari Bapak ya. Terima kasih, Pak. Ya, mungkin itu saja sampai hari ini. Jaga kesehatan dan juga jangan berkerumun, jaga jarak dan selalu cuci tangan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan dan juga jangan berkerumun, jaga jarak dan selalu cuci tangan.